Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan menghapuskan semua dosanya yang telah lampau. Para pemirsa rahimakumullah, pertanyaannya adalah apakah memang betul puasa itu bisa menghapuskan seluruh dosa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu gitu. Kalau kita mencermati, ternyata dosa ya, macam dosa itu ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh misalkan ketika orang tidak melaksanakan saum Ramadan. Padahal saum Ramadan ini adalah wajib, maka dia akan berdosa. Demikian pula ketika seseorang misalkan tidak sholat itu wajib, maka dia juga akan berdosa. Demikian pula ketika ada orang yang berzina misalkan, atau ketika ada orang yang mencuri, maka dia akan berdosa ya. Nah, ini adalah dosa jenis yang pertama. Kemudian terkait dengan hadis tadi ya, ada satu kaidah yang menyatakan, di dalam kaidah usul dinyatakan dalilul am yabqa bi umumihi malam yarid dalilu takhsisi ya. Jadi dalil yang umum akan tetap di dalam keumumannya sebelum ada dalil yang mengkhususkan. Nah, terkait dengan hadis Rasulullah SAW tadi, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. Nah, ma di sini itu adalah maknanya umum. Ya. Nah, kemudian ternyata para ulama itu menemukan ada dalil yang mengkhususkan ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di mana di dalam hadis itu pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabat ya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab, muflis menurut kami adalah orang yang sudah tidak punya dirham, orang yang sudah tidak punya uang, orang yang sudah tidak punya harta lagi. Barangkali mereka dulunya punya mobil, kemudian mobilnya dijual untuk membayar hutang. Barangkali dulunya pernah punya rumah, dijual untuk membayar hutang. Akhirnya sudah tidak punya harta lagi. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyatakan, muflis, al-muflisu, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang pertama, pahala sholatnya. Kemudian yang kedua, pahala zakatnya. Dan yang ketiga adalah pahala puasanya.
Lah kemudian orang tersebut di sisi yang lain melakukan dosa, mendolimi saudaranya, melakukan kesalahan kepada orang lain. Dia pernah mencaci, dia pernah memfitnah, kemudian dia pernah memakan harta yang tidak hak, pernah menumpahkan darah, kemudian pernah memukul, ya. Maka kemudian kebaikan atau pahala orang ini akan diambil untuk diberikan kepada orang yang didolimi. Para pendengar yang budiman, tentunya di akhirat ketika orang misalkan mengambil harta yang bukan haknya, ya, ketika di sana sudah tidak lagi bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar lagi dengan dolar, dengan dirham, ya. Tetapi solusinya adalah akan diambil kebaikan orang tersebut, akan diberikan kepada orang yang didoliminya. Sampai kemudian kebaikannya atau pahalanya habis, ya. Kemudian ketika pahala atau kebaikannya habis, maka dosa atau kesalahan orang yang didolimi itu akan diambil untuk diberikan kepada orang yang mendolimi, sampai kemudian dia menjadi orang yang bangkrut, kemudian oleh Allah akan dilemparkan kepada neraka jahanam. Na'udzubika min dzalik, ya. Jadi terkait dengan hadis yang kedua ini adalah macam atau model dosa yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi kan dosa karena kesalahan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah dosa karena kesalahan kita kepada orang lain, ya. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang jenis yang kedua ini barangkali kalau kita lihat fakta hari ini kurang diperhatikan atau kurang difahami oleh sebagian besar dari umat Islam, ya. Sehingga banyak di antara mereka itu meremehkan, ya. Oleh karena itu mestinya kita harus hati-hati hidup di dunia ini, ya. Jangan sampai misalkan kita merasa bahwa seakan-akan tiket untuk masuk surga sudah ada dalam genggaman kita, kemudian dengan pedenya kita berlari untuk masuk surga, kemudian ternyata dihentikan oleh orang-orang yang kita zalimi, mereka komplain kepada Allah, ya. Sehingga nanti kita menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Para pemirsa yang budiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada dosa yang ketiga, ya. Yang jenis dosa yang ketiga ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih ngeri, gitu. Dan ini jumlahnya itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Yang barangkali tanpa disadari dosa itu akan terus mengalir kepada kita, ya. Apa jenis atau macam dosa jenis yang ketiga ini, ya? Jenis yang ketiga ini kita sebut dengan dosa investasi, ya. Investasi dalam tanda petik, ya. Lah barangkali investasi ini diambil, ya, dari sesuatu yang ada di dalam dunia bisnis, ya. Jadi barangkali orang itu akan suka, ya, untuk melakukan investasi, gitu, ya. Sehingga ketika dia tidak melakukan sesuatu apapun, maka dia akan mendapatkan kontribusi keuntungan yang akan mengalir kepada dia, gitu, ya. Nah, cuman ini persoalannya dosa, gitu, ya. Jadi ketika kita tidak melakukan apa-apa, kemudian dosa ini terus mengalir kepada kita, ini tentu sesuatu yang sangat mengerikan, gitu, ya. Nah, barangkali sebagian orang berpikir ini tidak logis, gitu loh. Yang melakukan dosa itu adalah orang lain. Tetapi kenapa kok kita ikut kena dosanya, gitu, ya. Nah, barangkali contoh yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya. Ketika ada orang yang meninggal, barangkali semua paham, ya. Kalau orang meninggal, kemudian yang meninggal ini ditelantarkan, maka semuanya akan berdosa, gitu, ya.
Nah, kemudian contoh yang kedua, ini terkait dengan misalkan orang yang berzina, ya, orang yang berzina. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah, ya. Jadi orang perempuan yang berzina, kemudian laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing itu 100 kali dera, ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, seruan Allah adalah fajlidu, ya. Ini seruan ini ditujukan kepada siapa, ya? Nah, ternyata kalau kita lihat seruan ini adalah ditujukan kepada orang kedua jamak, yaitu adalah kaum muslimin, gitu, ya. Jadi ketika ada orang yang berzina, kemudian kaum muslimin tidak menyahuti seruan Allah di dalam surat itu, maka semua kaum muslimin itu berdosa, ya. Kemudian contoh yang ketiga itu terkait dengan kasus pencurian, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u, potonglah tangan keduanya. Ini juga sama. Allah menyeru kepada orang kedua jamak, yang dimaksud adalah umat Islam. Sehingga ketika seruan ini tidak dilaksanakan, maka seluruh kaum muslimin itu akan berdosa, ya. Para pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan, ya. Jadi kasus pencurian, kasus perzinahan, ya. Kalau kita lihat misalkan di negeri kita ini, atau di kampung kita, atau bahkan di seluruh dunia, ini tentu jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali, gitu, ya. Nah, ketika hukum Allah tidak diterapkan, maka dosa investasi itu akan terus mengalir kepada seluruh umat Islam. Oke. Nah, sekarang kalau begitu apa yang dimaksud dengan dosa investasi? Maka yang dimaksud dengan dosa investasi itu adalah ketika fardu kifayah itu tidak dijalankan, ya. Fardu kifayah itu tidak dijalankan. Oleh karena itu kalau kita lihat terkait dengan satu pertanyaan, apakah fardu kifayah ini bisa dihilangkan, ya? Maka jawabannya tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara dosa kifayah itu bisa, ya. Nah, sebagaimana di dalam sebuah hadis, ya, Rasul menyatakan akan diangkat pena, ya, dari umatku. Itu satu di antaranya itu karena keterpaksaan, ya. Jadi oleh karena itu dosa investasi itu akan berhenti mengalir ketika kita itu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan dakwah dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali para pemirsa yang budiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada jalan bagi kita semua kecuali kita harus berdakwah. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.